Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini tanggal 19 April tahun 2020, kita beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Karena kita masih dalam suasana menghadapi ancaman pandemi virus COVID-19. Tapi kami yakin sekalipun kita beribadah di rumah, kita tetap memelihara suasana ibadah, terutama hati kita. Hati kita terhubung selalu dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Dan karena itu atas nama Majelis Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanaweru menyampaikan selamat hari Minggu kepada kita semua. Selamat kita beribadah, kita menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk 3. Dan yang memimpin ibadah pada hari Minggu ini adalah Pendeta Ibu Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologia. Mari kita berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kristus Hidup. Ibadah ditahbiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kumenang, kumenang. Haleluya, haleluya.
Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami, umat-Mu. Kami boleh hidup sampai sekarang ini karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menang atas dosa dan maut, yang memungkinkan kami untuk senantiasa menjalani kehidupan dalam pemeliharaan dan tuntunan Tuhan. Kami menyaksikan keagungan kuasa-Mu. Kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam keberlangsungan hidup sebagai umat Tuhan. Tetapi Tuhan, di dalam menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan, betapa kami menyadari Tuhan, dalam keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu, kami hidup dalam ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan dan perbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak seperti apa yang Tuhan amanatkan untuk kami lakukan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan hanya sesuai dengan keinginan dan untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami sering mengingkari kuasa kasih Tuhan karena kami merasa bahwa apa yang kami miliki, semua yang kami raih dalam kehidupan ini itu karena kemampuan dan kekuatan kami. Padahal sesungguhnya Tuhan kami hayati itu adalah anugerah-Mu. Bahkan pun kami terkadang mengabaikan kehidupan sesama kami. Mereka yang membutuhkan perhatian dan pertolongan, tetapi kami hanya lebih mementingkan hidup kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, ketika Engkau mendapati hidup kami, hidup dalam kesombongan dan keangkuhan, merasa kami kuat dan mampu untuk melakukan segala sesuatu. Padahal sesungguhnya kekuatan kemampuan yang kami miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa kepadamu. Ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan, baharuilah hidup kami, agar kami layak untuk mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan dalam keselamatan yang Tuhan karuniakan. Kami hidup berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menembus dosa-dosa kami. Amin. Banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah.
Nats pemberitaan anugerah Allah di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena kasih-Nya padaku. Jemaat diundang berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan masa. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Di hari Minggu yang kudus dan di hari Minggu yang mulia ini Tuhan, kami naikkan syukur dan pujian kepadamu, karena merasalah kami betapa Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun, bahkan menjaga kehidupan kami umat-Mu. Kami diberikan kesempatan di hari Minggu yang indah ini untuk boleh
bersekutu beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena kami masih diperhadapkan dengan badai virus corona. Tetapi apapun kenyataan dan keberadaan yang kami alami saat ini, Tuhan, senantiasa membawa kami sebagai umat-Mu untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, dalam rangka memelihara persekutuan hidup bersama dengan Tuhan. Layakkanlah kami, Tuhan, dan kami mohon kiranya Tuhan yang akan menuntun kami dalam terang Roh Kudus untuk membaca merenungkan firman-Mu, agar sungguh kami dapat memahami apa yang kami baca, kami renungkan bersama lewat bagian Alkitab, agar pemahaman yang benar kami miliki untuk kami melaksanakan amanat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kami melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bagi hamba-Mu, Tuhan kiranya pakai dan lengkapi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba menjadi alat yang kecil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini kami, Tuhan, yang bersyukur dan bermohon kepada-Mu, berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan kekal. Amin. Marilah kita membaca Alkitab di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-Mu, kepada Allah-Ku dan Allah-Mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita berada di masa raya Paskah. Kita bersyukur karena kita boleh merayakan kebangkitan Kristus. Suatu peristiwa yang penting, peristiwa yang sakral,
kebangkitan Kristus sebagai tanda kemenangan, bahwa dosa dan maut telah dikalahkan. Dan karena itu kita bersyukur, kita bersuka cita. Walaupun diperhadapkan dengan badai virus corona, namun kita boleh menyatakan syukur, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Dia telah bangkit, mengaruniakan keselamatan bagi kita. Dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kematian Tuhan Yesus, betapa kondisi kehidupan para murid mengalami kesuraman. Karena mereka dirundung duka nestapa, kesedihan, dan rasa kehilangan yang mendalam. Dan mungkin juga rasa kecewa. Bagaimana tidak? Sosok yang mereka banggakan, Yesus yang adalah guru agung mereka, bahkan Dia yang disanjung oleh orang-orang dan yang mengeluk-elukan Dia karena perbuatan ajaib, bahkan mujizat-mujizat yang dilakukan. Akan tetapi, yang kemudian mereka saksikan bahwa Yesus hanya diam seolah-olah tidak berdaya dalam penderitaannya. Dan kematiannya begitu tragis dan sungguh memilukan. Sungguh keadaan itu menghancurkan iman yang telah terbangun dalam pengharapan ketika murid-murid Yesus mengikuti Dia dalam melaksanakan pelayanan. Kesuraman, duka nestapa, dan rasa kehilangan tentu pula berkecamuk dalam hati dan perasaan Maria Magdalena. Maria Magdalena ialah seorang perempuan yang telah dibebaskan atau yang telah disembuhkan Tuhan Yesus dari 7 roh jahat yang telah merasukinya selama bertahun-tahun. Sejak ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, maka ia mengikuti Tuhan. Karena ada harapan untuk kehidupan yang akan dijalaninya. Namun kemudian hatinya terguncang. Perasaannya begitu hancur ketika ia melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Maria Magdalena adalah orang pertama yang datang ke kubur Yesus. Dan dialah orang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya. Dia menjadi saksi pertama bahwa Yesus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesedihan karena kematian Tuhan Yesus semakin dalam dirasakannya ketika ia mendapati kubur telah kosong dan menganggap bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri orang. Ketika ia mendapati kubur kosong dan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada dalam kubur itu, tidak pernah terbersit dalam pikirannya. Dalam pikiran mereka, yaitu Maria maupun murid-murid yang lainnya seperti Petrus dan Yohanes, tentang apa yang pernah Tuhan Yesus katakan mengenai kebangkitannya. Namun dalam kesedihan Maria menangis di dekat kubur itu. Dan ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa ada 2 orang malaikat yang duduk di tempat di mana mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Kemudian malaikat itu bertanya kepadanya,
Seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13 bagian bacaan kita. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jawaban Maria, betapa tersirat suatu kerinduan yang amat dalam untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Meskipun dia sudah mati, tetapi dia adalah Tuhannya. Bagi Maria, bahwa Yesus tetap adalah Tuhannya. Apa yang Maria percaya tentang Yesus yang adalah Tuhan, sungguh tidak berubah. Sekalipun dia telah mati. Dan ketika Maria menoleh ke belakang, dia melihat Tuhan Yesus hadir di situ. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Perkataan Maria itu menunjukkan bahwa yang Maria pikirkan atau yang dalam benak pikiran Maria hanyalah Yesus, Tuhan yang dikasihinya. Sehingga ia punya keinginan besar untuk melihat mayat Yesus. Maka seketika itu Tuhan Yesus menyapa Maria. Tuhan memanggil Maria dengan sapaan akrab, sapaan yang meneduhkan. Maria, seperti dalam ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Sapaan Tuhan Yesus kepada Maria telah memperkokoh keyakinan Maria. Dan ia mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga ia merespon sapaan Tuhan Yesus dengan berkata, "Rabuni." Menyadari itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang dikasihinya. Betapa ada rasa sukacita, dipenuhi semangat yang baru, yang meneguhkan imannya, yang memperkuat harapannya dan memurnikan kasihnya. Meskipun Tuhan Yesus melarang dia untuk menyentuhnya. Kegirangan iman yang dirasakan oleh Maria memberikan motivasi iman baginya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan suruh, yaitu menjadi pewarta tentang kebangkitan Yesus, menjadi pembawa kabar baik. Dan ia menjumpai murid-murid Tuhan yang lain. Dan ia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, percakapan Maria dengan Tuhan Yesus adalah berita penguatan bagi gereja mula-mula. Tapi sekaligus juga berita penguatan bagi kita sebagai orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Bahwa Yesus sudah bangkit. Dia telah menang, telah mengalahkan dosa dan maut. Kubur kosong adalah pertanda atau bukti bahwa dia sudah bangkit. Bukan seperti opini yang dibuat oleh penguasa pada waktu itu. Seolah-olah bahwa murid Yesus telah diambil atau dicuri oleh murid-muridnya. Tapi justru kenyataannya bahwa Yesus benar-benar hidup, dia bangkit. Di mana kenyataan ini memberikan kepastian bahwa Yesus benar-benar telah hidup. Dia telah mengalahkan dosa dan maut.
Bahkan kebangkitan Kristus telah melahirkan sapaan-sapaan yang menimbulkan pemulihan. Sehingga menjadi kekuatan baru. Menjadi keteguhan iman dan memperkokoh keyakinan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan ini. Karena semuanya bersumber dari Allah yang adalah penyelamat semua ciptaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa sesudah kebangkitan, yaitu penampakan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, sungguh telah mendatangkan sapaan yang berkualitas, sapaan yang meneduhkan, sebab di dalamnya tercipta relasi baru dalam kehangatan hubungan yang terbina dengan baik. Tercipta perasaan disegani dan dihormati, dan tercipta tingkat kepekaan yang tinggi. Suatu sapaan yang berkualitas, bukan sekedar kata-kata yang indah, tetapi mengandung kasih, rasa hormat, ramah, sopan, membawa kedamaian, dan memberikan kepastian. Sapaan Tuhan Yesus kepada Maria membuat ia mengenal Tuhan dan percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Karena ada kuasa yang bekerja pada saat itu. Maka dengan kebangkitan Kristus kita hendaknya saling menyapa. Kita saling memberi sapaan bagi sesama warga bangsa untuk memperoleh keyakinan, untuk memperkokoh keyakinan kita dalam persatuan dan kesatuan. Ketika hal itu kita lakukan dengan ketulusan hati yang murni. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan, menyaksikan keagungan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi badai virus corona ini. Dengan kebangkitan Kristus membuat kita semakin bertekun di dalam iman kepada Yesus Kristus yang bangkit, yang telah menang, sehingga sapaan Kristus akan meneduhkan hati kita. Dengan sapaan Kristus akan memampukan kita menghadapi badai virus corona yang telah mengunjang kehidupan dunia sekarang ini. Karena sungguh yakin dan percaya akan kuasa Tuhan yang dapat mengatasi dan menghalau segala hal. Sebab kita hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan kehidupan kita ada di dalam kendali Tuhan yang berkuasa sebagai pemilik kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Sementara kita memberi persembahan, mari kita menyanyi Terpujilah Allah. Ku
Saudara-saudara, kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu diundang kita semua berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau yang selalu menjaga, melindungi, memberkati kami umat-Mu. Di hari Minggu yang kudus ini, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Maka kami pun datang menaikkan pujian terima kasih kepadamu, sambil bermohon Bapa di surga, Engkau yang sudah memberi berkat dalam kehidupan kami, maka kami pun dengan sukacita, dengan kerelaan sudah memberi persembahan. Tuhan mengenal setiap pribadi-pribadi kami. Tuhan tahu jika saat ini kami memberi persembahan dari kekurangan-kekurangan kami, maka kami mohon Tuhan cukup-cukupkanlah kebutuhan kami. Demikian pun sebaliknya jika kami memberi karena ada banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kami, kembalikan lagi berkat itu agar selagi ada hidup kami hanya bersyukur kepadamu. Bahkan setiap saat, setiap waktu kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Diberkatilah semua persembahan kami ini Bapa. Diberkati hamba-Mu yang akan mengolah persembahan yang ada. Biar ini semua terpakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang akan memberkati setiap umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Silahkan duduk. Naikkan doa pada Allah. Marilah kita berdoa. Agung dan mulia Engkau ya Tuhan Allah Bapa di sorga. Engkau Tuhan yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Yang senantiasa menuntun, memelihara, dan memberkati kehidupan kami dalam naungan kuasa-Mu, sehingga kami boleh hidup sampai sekarang ini, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang mendatangkan sukacita dan yang selalu memberi kami kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan berbagai hal dalam tanggung jawab iman, dalam panggilan sebagai orang-orang percaya untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kehidupan kami umat-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan menjalani kehidupan dalam perkenanan Tuhan. Bahkan sebagai gereja dalam masa raya Paskah ini, kami boleh merayakan dalam sukacita karena karya besar Tuhan telah dikerjakan untuk keselamatan dunia dan manusia.
Walaupun kami diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang mencekam, rasa cemas, takut, dan khawatir melingkupi kehidupan kami masyarakat dunia. Tetapi keyakinan dan percaya akan kuasa-Mu Tuhan, betapa memberi kami semangat yang baru untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan terus berkarya untuk mendatangkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup ini. Bagaimana kami bertanggung jawab untuk mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bermohon Tuhan kiranya Engkau memperkokoh keyakinan kepada Yesus Kristus yang bangkit, agar dengan menjalani kehidupan sebagai umat-Mu, maka kami yakin dan percaya bahwa kehidupan kami ini ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang mengendali kehidupan kami, yang mengendalikan kehidupan kami. Sehingga kami selalu punya motivasi iman untuk mengerjakan segala sesuatu yang harus kami perbuat di tengah-tengah hidup yang dianugerahkan Tuhan. Karena jaminan keselamatan, jaminan kehidupan kekal, Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Demikian Tuhan, kiranya Engkau berkenan sebagai gereja untuk berperan dalam membangun solidaritas berbangsa dan bernegara. Rasa kesatuan untuk kepentingan bersama kami nyatakan dalam kehidupan sebagai gereja, sebagai bagian dari kehidupan bangsa, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan ketika Engkau berkenan memberi kami kekuatan, kami dapat melaksanakan apa yang harus kami lakukan di dalam mengisi hari-hari kehidupan ini. Demikian pun peran sebagai orang-orang percaya dalam kesaksian di segala aspek kehidupan. Tuhan mampukan kami untuk menjadi kesaksian yang hidup dalam segala keberadaan kehidupan kami manusia. Bahwa Engkau Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini, Tuhan yang adalah pemilik pelayanan bahkan Tuhan dunia, yang terus berkarya melalui perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, oleh kuasa Tuhan yang besar dan kasih Tuhan yang tak terbatas, dan dengan kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan, dinyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami pun berdoa Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja Masih Injili Minahasa, di setiap jemaat yang ada di wilayah, bahkan pun di jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh terus beribadah kepada Tuhan, menyatakan kehidupan yang mencari hadirat Tuhan. Walaupun peribadatan harus kami laksanakan di rumah kami masing-masing, di setiap keluarga, untuk terus memuliakan, mengagungkan Tuhan, memelihara persekutuan dengan Tuhan. Tercipta persekutuan yang semakin dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, menggantungkan segala harapan hidup hanya kepada Tuhan. Karena kami memahami betapa Engkau yang berkuasa atas kehidupan ini, segala sesuatu yang kami alami. Itu karena kehendak Tuhan, Tuhan yang mengizinkan kami mengalami segala hal. Tapi kami pun yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi dengan iman. Sehingga kami selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, bertekun dalam iman. Bermohon Tuhan, Engkau menyertai, memberi semangat dan kekuatan bagi pelayan khusus di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru, dari syemasi, penatua, guru agama dan para pendeta, dalam melaksanakan amanat-Mu
untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Tuhan berikan motivasi iman bagi kami dan semangat yang baru, agar kami selalu dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan benar, dengan penuh sukacita iman untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pun berdoa untuk komisi-komisi kerja, UPK Bipra kolom 1 sampai kolom 22. Komisi Pelayanan Kategorial Bipra Jemaat, pegawai kostor, bahkan pun semua yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Seperti dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang indah ini. Pianis dan prokantor, Tuhan sertai kami, agar kiranya semangat yang dari Tuhan kami senantiasa dapat melaksanakan setiap pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan bagi kami. Bukan untuk kebanggaan diri kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang memberi kehidupan, yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami umat-Mu. Dalam persekutuan yang indah saat ini Tuhan, di hari Minggu yang kudus kami pun berdoa bagi jemaat yang bersyukur oleh karena berbagai peristiwa sukacita yang mereka nikmati dalam anugerah bahkan perkenanan Tuhan. Ketika mereka bersyukur dalam perayaan hari ulang tahun kelahiran dan juga hari ulang tahun perkawinan, yang bersyukur sepanjang minggu ini, bahkan terlebih khusus ya Tuhan di hari Minggu ini, tanggal 19 April tahun 2020. Florencia Pondaa, hari ulang tahun yang ke-20. Waranei Lolowang, hari ulang tahun yang ke-7. Royke Albert Watung, hari ulang tahun ke-49. Kateli Patricia Esterly Pontoan, hari ulang tahun yang ke-6. Rocky Rizky Rumagit, hari ulang tahun yang ke-29. Jeremy Albert Kowaas, hari ulang tahun yang ke-55. Keluarga Muntu Kariso, hari ulang tahun perkawinan yang ke-23. Dan Aprilia Margareta Ngampas, hari ulang tahun yang kedua. Tuhan kuduskan sukacita mereka yang menikmati rahmat dan kasih Tuhan dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Demikian pun mereka, bahkan kami semua sebagai jemaat yang menikmati berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Agar dengan sukacita dan ucapan syukur yang dinikmati, senantiasa mengarahkan kehidupan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keberadaan. Karena kebaikan Tuhan tetap kami nikmati. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan kami umat-Mu. Kami pun berdoa bagi jemaat yang dalam pergumulan, karena berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang dialami, dihadapi. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan di rumah masing-masing. Tuhan tahu pergumulan hidup mereka. Berikanlah pengharapan yang teguh bagi mereka Tuhan dalam iman kepada Kristus Yesus yang telah bangkit. Agar mereka memiliki pengharapan dan motivasi iman. Untuk senantiasa dalam keyakinan iman menghadapi kenyataan dalam pergumulan hidup. Sambil menantikan
Tuhan memberlakukan kuasa-Mu untuk memulihkan bahkan menyembuhkan mereka. Demikian pun Tuhan, kami bermohon pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami dalam pergumulan menghadapi badai virus corona yang telah menguncang kehidupan dunia sampai sekarang ini. Betapa kehidupan kami, Tuhan, begitu terbatas dalam keprihatinan, dalam rangka untuk memutus mata rantai mewabahnya virus corona di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan, tolong kami, ya perlindungan Tuhan bagi kami berlaku senantiasa. Dan kami tetap punya pengharapan yang besar hanya kepadamu. Memberkati, memberi kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah. Dengan berbagai aturan kebijakan yang mereka lakukan dan laksanakan. Demi ketentraman dan kebaikan kehidupan masyarakat bersama dengan pihak gereja. Yang tak henti-hentinya mereka menghimbau masyarakat untuk mentaati segala aturan yang dibuat. Sehingga ketentraman hidup dapat dinikmati dalam menghadapi mewabahnya virus corona dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa bagi para medis, mereka yang berjuang sebagai garda terdepan untuk menghadapi wabah virus corona. Pemberian diri mereka, Tuhan, pengabdian diri mereka untuk merawat pasien-pasien yang terinfeksi virus corona, atau juga pasien dalam pengawasan, orang-orang dalam pemantauan karena terdampak virus corona ini. Tuhan, tolong mereka. Beri perlindungan bagi mereka, Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka, mereka melaksanakan semua tanggung jawab itu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk para dokter dan para perawat. Berdoa juga bagi keluarga yang tinggalkan, mereka yang merupakan korban dari virus corona. Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan, bahwa apapun yang harus mereka hadapi dengan iman, itulah kehendak Tuhan. Dan mereka tetap punya semangat dan motivasi untuk terus menjalani kehidupan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kiranya kehidupan kami sebagai masyarakat dunia, bahkan juga masyarakat bangsa Indonesia, bahkan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, kabupaten, kota, bahkan sampai di kecamatan dan kelurahan, di lingkungan, di setiap lingkungan yang ada. Kiranya kami menikmati perlindungan Tuhan. Kami pun berdoa, jika ada orang-orang yang memanfaatkan situasi saat ini untuk mengambil keuntungan demi kehidupan mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Kiranya mereka sadar Tuhan, dan mereka mau melakukan hal-hal yang baik bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan di dalam mengatasi situasi kehidupan yang sungguh mencekam setiap orang, setiap masyarakat dalam menghadapi badai virus corona ini. Ya Tuhan Allah, Engkau berkuasa dan bertata atas seluruh ciptaan-Mu, termasuk kami umat ciptaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang berkuasa melenyapkan badai virus corona ini dari kehidupan umat-Mu. Karena kehidupan kami Tuhan ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur. Maka kehidupan kami serahkan dalam kuasa kasih Tuhan.
yang senantiasa kami nikmati dalam iman dan pengharapan, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Ini kami Tuhan yang bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini, mari kita menyanyi pengharapanku. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah ini. Jemaat dipersilakan duduk dan selamat hari Minggu.